hari ini kita sudah masuk ke tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, di gambar yang nomor 1, Udin selalu membantu ibunya saat memasak di dapur. Udin dan adiknya menggunakan benda tajam. Saat menggunakan benda tajam, harus di bawah pengawasan orang dewasa. Nah, di gambar yang kedua, saat keluar rumah, Udin selalu mengunci pintu rumahnya. Dan di gambar yang ketiga, saat menaiki kendaraan, Udin selalu memakai sabuk pengaman. Dan di gambar keempat, saat menyeberang jalan, Udin dan teman-temannya menyeberang di tempat penyeberangan, yaitu zebra cross. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar saat Udin dan teman-temannya mematuhi aturan di rumah dan di perjalanan. Sehingga keselamatan di rumah dan di perjalanan insya Allah akan terjaga. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, terlihat gambarnya? Ya, Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Pembelajaran 1. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ayo mengamati. Yuk kita amati gambar berikut dengan teliti. Nah, lihat anak-anak, ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama, Udin sedang sarapan pagi. Terlihat nggak anak-anak pukul berapa ya Udin sarapan pagi? Siapa yang tahu? Wah, betul, hebat. Pukul 6 pagi. Kemudian Udin siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Udin pamit kepada kedua orang tuanya dengan cara mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, kemudian di gambar yang ketiga, Udin pulang sekolah. Nah, terlihat pukul berapa ya Udin pulang sekolah? Nah, lihat. Sudah terlihat? Wah, betul. Pukul 11 Udin pulang sekolah. Yuk, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengenal waktu. Di sini terlihat ada gambar jam dinding. Nah, ada 3 jarum ya. Jarum yang pertama berwarna merah itu jarum yang pendek. Kemudian ada yang berwarna hijau, itu jarum yang panjang. Kemudian ada jarum satu lagi yang bergerak ya. Nah, jarum yang pendek menunjuk ke angka 7. Kemudian jarum yang panjang menunjuk ke angka 12. Jadi dibaca pukul 7. Kemudian di gambar yang kedua, jarum yang pendeknya yang berwarna merah menunjukkan ke angka 11. Sedangkan jarum yang panjangnya yang berwarna hijau menunjukkan ke angka 12. Jadi dibaca pukul 11. Ayo berlatih, bacalah pukul berapa yang ditujukan oleh jarum jam berikut. Di gambar terlihat ada gambar jarum jam. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 10. Kemudian jarum yang panjangnya menunjuk ke angka 12. Berarti dibaca pukul 10. Kemudian di gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk ke angka 8. Kemudian jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi dibaca pukul 8. Sekarang materi selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya.
Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang ke-9 ada tambahannya nih. Simpan kembali tempat makan yang sudah dipakai, tempat makan yang kotor, ke tempatnya ya, dibereskan. Dan sisa makanannya di meja makan dibereskan kembali. Nah, itu tambahannya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu huruf kapital. Setiap kata Tuhan pada teks tadi selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Yang seperti apa ya kata ganti Tuhan itu? Nah, kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya, Yang Maha Esa. Terlihat Y-nya huruf kapital, kemudian huruf M-nya juga huruf kapital, dan E-nya huruf kapital. Kemudian yang lainnya juga sama, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, kemudian Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa mengamati sendiri ya, setiap awal katanya hurufnya itu adalah huruf kapital. Ayo menulis. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Ada Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, kemudian Yang Maha Penyayang. Baik, berikut contohnya ya. Contoh kalimat kata ganti Tuhan. Dunia yang indah ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, kata ganti Tuhannya, dunia yang indah ini diciptakan oleh Yang Maha Besar. Contoh kalimat berikutnya, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberi rizki. Kata ganti Tuhannya, bersyukurlah kepada Yang Maha Penyayang yang telah memberi rizki. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti kan? Itu adalah contoh-contoh kalimat kata ganti Tuhan ya. Ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Ya, kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Perhatikan tanda berikut. Tanda lebih besar berarti tekanan nada dari kuat perlahan melemah. Tanda lebih kecil berarti tekanan nada lemah. Pada lagu Birama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Yuk anak-anak, sekarang kita dengarkan lagunya dan nyanyikan bersama-sama ya. Terima
Wah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Yang pertama tentang aturan keselamatan di rumah, kemudian mengenal waktu melalui jam, kemudian yang ketiga mengenal kata ganti Tuhan, dan yang keempat bernyanyi terima kasih ya Tuhan. Tugasnya adalah 1. Menggambar jam dinding yang menunjukkan pukul 8 dan pukul 4. Kemudian yang nomor 2, mengerjakan halaman 7, yaitu membuat kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan. Ya, tadi sudah ada contohnya ya. Yang maha besar, yang maha penyayang, yang maha esa, seperti itu ya. Wassalamualaikum.